Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anakku yang sementara menyaksikan proses pembelajaran tentang pengertian karakter dan pendidikan anti korupsi, di mana dua hal ini adalah hal yang sangat penting dalam pembekalan hidup kita, khususnya anak-anak sekalian yang akan memulai proses pendidikan di SMA Negeri 4 Palopo. Dan sebelum saya memulai materi ini, saya ingin mengucapkan kepada anak-anak sekalian, selamat datang di lingkungan keluarga besar SMA Negeri 4 Palopo. Semoga anak-anakku yang tahun pelajaran ini masuk di SMA Negeri 4 Palopo akan menjadi anak-anak yang siap dengan karakter yang baik dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 4 Palopo. Baik, anak-anakku sekalian, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pendidikan karakter. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang karakter, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Dan pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil atau insan yang baik. Anak-anakku sekalian, karakter harus dibangun dengan baik. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah karakter ini sama dengan sikap atau sifat? Ya, pada dasarnya hampir sama, tapi di dalamnya ada nilai-nilai yang membedakan. Karakter ini terbangun dari perilaku-perilaku yang membiasakan diri setiap hari. Nah, dalam melakukan kegiatan dalam menjadikan diri kita mempunyai karakter yang baik, maka kita harus ditunjang dengan lingkungan yang baik, keluarga yang baik, dan lingkungan pendidikan yang baik. Nah, untuk memberikan nilai-nilai karakter yang baik kepada kita, khususnya kepada siswa, maka karakter itu harus bersinergi dengan lingkungan yang mempengaruhi karakter kita. Misalnya, bagaimana karakter kita kepada sesama manusia, bagaimana karakter kita kepada diri sendiri, bagaimana karakter kita kepada lingkungan, bagaimana karakter kita terhadap bangsa dan negara, dan bagaimana karakter kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, karakter ini harus terbangun setiap hari secara positif. Pembiasaan karakter yang unggul untuk siswa harus bersinergi dalam 4 olah, yaitu olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Ini harus bersinergi dan harus merupakan lingkaran yang harus menyatu, ya, atau berinteraksi.
Nah, apa yang harus diolah dalam olah pikir itu mengenai kecerdasan yang kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi, iptek, dan reflektif. Itu yang harus diolah dalam olah pikir. Kemudian apa yang harus diolah untuk membentuk karakter dalam olah hati itu berkaitan dengan iman dan takwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai di rumah, untuk karakter yang berkaitan dengan olahraga itu berkaitan harus membentuk karakter yang berkaitan dengan bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih atau ulet. Kemudian untuk membentuk karakter yang berkaitan dengan olah rasa dan karsa itu harus dibentuk ya, berkaitan dengan sikap ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk sendiri, khususnya produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Nah, anak-anakku sekalian, untuk membentuk karakter, khususnya di sekolah, inilah yang paling perlu kita cermati ya, tentang 4 olah ini. Kita harus mematangkan olah pikir, olah hati, olahraga, olah rasa atau olah karsa, sehingga kita menjadi individu yang mempunyai karakter yang positif, yang kuat, sehingga kita mempunyai jati diri ya, atau prinsip yang positif dalam menjalani kehidupan ini. Khususnya nanti anak-anakku sekalian, ketika proses belajar sudah berjalan, kalian akan menunjukkan karakter-karakter yang positif dalam mengikuti proses pembelajaran itu, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya anak-anakku sekalian sudah bisa menunjukkan karakter yang positif, misalnya dengan kedisiplinan yang tinggi, sportivitas, kejujuran. Ya, kedisiplinan yang tinggi itu misalnya berkaitan dengan kehadiran di sekolah tepat waktu, ya, kehadiran di kelas tepat waktu, ya, sehingga proses belajar itu bisa berjalan dengan baik, dengan efektif. Bagaimana dengan karakter bertanggung jawab? Anak-anak sekalian dituntut untuk mempunyai karakter yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan itu dengan tanggung jawab yang baik, saya yakin bisa mengarah pada tindakan-tindakan yang positif, bukan tindakan-tindakan yang negatif. Berkaitan dengan karakter kejujuran, nah, anak-anak sekalian akan jujur pertama pada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada teman, jujur kepada guru, khususnya dalam hal proses pembelajaran, misalnya dalam hal mengerjakan tugas, dalam evaluasi setiap akhir pembelajaran. Nah, di situ anak-anakku sekalian dituntut untuk menunjukkan kejujuran. Nah, jika ini sudah terbangun dengan baik, saya yakin bahwa anak-anakku sekalian bisa menjadi individu-individu yang mempunyai karakter yang baik, yang bisa menunjang untuk memperbaiki diri di SMA Negeri 4 Palopo, sehingga menjadi seorang siswa yang berkualitas, bisa mencapai cita-cita dengan baik sesuai dengan harapan anak-anakku sekalian dan harapan orang
tua, harapan keluarga. Semoga pendidikan karakter ini bisa memberikan motivasi yang baru kepada anak-anak sekalian. Yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak sekalian, materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan korupsi. Pendidikan korupsi ini saya kira erat kaitannya dengan karakter. Kalau karakter sudah baik, sudah positif, saya kira korupsi bisa dicegah secara dini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang korupsi ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin ini dikembangkan menjadi pengertian dalam bahasa-bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Inggris, yaitu corruption atau korup, yang artinya jahat, rusak atau curang. Dalam bahasa Prancis, corruption, rusak. Kemudian dalam bahasa Belanda, korupsi. Di mana bahasa Belanda ini yang kita adopsi menjadi satu istilah yang kita pakai di Indonesia. Korupsi ini adalah satu kejahatan yang sangat masif, sangat besar di negara kita, yang merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya merusak tatanan kehidupan masyarakat kecil. Korupsi ini adalah hal yang busuk, hal yang perlu kita perangi bersama. Oleh karena itu sejak dini, ya, anak-anak sekalian harus memahami secara mendalam tentang apa korupsi itu, sehingga korupsi ini bisa kita hindari sejak dini. Sejak dini kita bisa punya karakter untuk menghindari sikap keinginan untuk melakukan korupsi. Sehingga pemerintah kita ya, tidak segan-segan memberikan sanksi hukum yang sangat berat kepada pelaku-pelaku korupsi. Jadi di negara kita ada beberapa lembaga yang khusus menangani terhadap korupsi. Ada beberapa lembaga hukum, tetapi khususnya dipercayakan kepada lembaga anti korupsi. Ya. Anak-anakku sekalian, pendidikan mengenai korupsi ini harus kita perdalam sejak dini, harus kita gaungkan sejak dini, terutama pertama-tama pada diri kita, pada keluarga kita, pada teman-teman kita, pada lingkungan sosial kita. Sehingga anak-anakku sekalian akan menjadi pahlawan-pahlawan negara untuk menjadi pejuang-pejuang anti korupsi. Sehingga kalau korupsi bisa kita cegah di negara kita, maka negara kita bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Bayangkan setiap tahun negara kita memberikan anggaran untuk pembangunan negara ribuan triliun. Nah, kalau anggaran-anggaran ini diselewengkan oleh pejabat-pejabat yang diberikan oleh kepercayaan oleh negara, banyak sekali saudara-saudara kita dan bahkan kita sendiri akan merasakan dampak dari korupsi itu. Oleh karena itu, korupsi harus kita berantas. Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Korupsi harus dihentikan, karena korupsi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan, ketidakadilan. Nah, kalau anak-anakku sekalian bisa menanamkan dalam diri kalian semua, khususnya anak-anakku yang masuk di SMA Negeri 4 Palopo, siswa-siswa baru, sejak dini bisa menanamkan karakter anti korupsi dalam diri masing-masing, maka saya yakin dan percaya bahwa anak-anakku sekalian akan menjadi duta-duta negara dalam memberantas korupsi di negara kita. Semoga
materi yang saya bawakan ini, walaupun singkat dan mungkin masih banyak hal-hal yang tidak sempurna, tapi yakin dan percaya kami guru-gurumu di SMA Negeri 4 Palopo akan bekerja sama dengan kalian untuk membentuk karakter yang baik, dan akan terus memberikan motivasi pembelajaran kepada anak-anak sekalian untuk lebih paham tentang anti korupsi. Saya kira anak-anak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak sekalian dan keluarga di rumah tetap sehat-sehat, jaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.